Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang pegal-pegal di seluruh tubuh secara alami gitu teman-teman ya. Cara mengatasi pegal-pegal di seluruh tubuh secara alami. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, pasti sangat mengenal sekali teman-teman ya dengan yang namanya pegal-pegal di seluruh tubuh gitu teman-teman ya. Dulu mungkin saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kita sering merasakan pegal-pegal gitu teman-teman. Tetapi pegal-pegalnya itu mudah hilang ya, kita dipijit saja udah beres gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis untuk saat ini, kadang kita mengalami kebingungan teman-teman ya, karena pegal-pegal di seluruh tubuhnya itu susah ditangani teman-teman ya. Hari ini membaik, bahkan pagi-pagi misalkan membaik, siangnya hadir lagi pegal-pegalnya. Bahkan ada orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu mengalami pegalnya itu setiap hari gitu teman-teman, dari pagi, siang, sore, malam, kemudian besoknya mengalami juga tanpa ada jeda gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika diperiksakan ke dokter, takutnya kita ada penyakit yang berbahaya teman-teman ya, ternyata ketika diperiksakan ke dokter itu kita dinyatakan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, nah ketika mengalami hal seperti itu, kadang kita mengalami kebingungan juga gitu teman-teman ya. Kenapa ini pegal-pegalnya nggak hilang-hilang? Kenapa ini pegal-pegalnya bisa di seluruh tubuh? Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian sudah dicek ke dokter, kemudian dinyatakan baik-baik saja, kemudian kalian ingin menangani pegal-pegalnya gitu teman-teman ya, usahakan kalian kenali dulu penyebabnya kenapa kita mengalami pegal-pegal. Nah itu teman-teman, dan biasanya penyebab untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis mengalami pegal-pegalnya itu kadang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Nah itu teman-teman ya, kenapa bisa seperti itu ya, karena rata-rata penyebabnya itu dari psikis. Nah itu teman-teman, tetapi memang ada hal yang lainnya juga gitu teman-teman. Nah tetapi biar kalian
bisa menangani pegal-pegalnya, mari kita kenali dulu penyebab-penyebab yang membuat kita pegal di seluruh tubuh untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Untuk orang-orang normal tidak akan saya ceritakan teman-teman ya, karena memang untuk orang-orang normal penyebabnya rata-rata biasanya dari aktivitas yang berat, misalkan seperti itu, dari kerja yang berlebihan bisa seperti itu. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kadang tidak ada aktivitas juga gitu teman-teman ya, tidak ada aktivitas berat, kadang kita mengalami pegal-pegal. Nah itu teman-teman, makanya saya di sini tidak akan ceritakan untuk orang-orang normal. Yang saya akan ceritakan di sini itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, penyebab-penyebab kita mengalami pegal itu biasanya di kelelahan, teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mengalami kelelahan, teman-teman ya, sudah pasti nanti badan kita itu merasa pegal-pegal, teman-teman, dan pegal-pegalnya itu di seluruh tubuh. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga, Pak saya itu tidak ada aktivitas nih. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mengalami kelelahan itu bukan karena memang bukan karena memang ada aktivitas saja, teman-teman ya. Kita kekurangan energi saja itu bisa menyebabkan pegal-pegal, teman-teman ya. Kenapa bisa menyebabkan pegal-pegal, teman-teman? Kenapa kekurangan energi bisa kekurangan energi seperti itu? Karena jujur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, pencernaan kita itu sedang error, teman-teman ya. Jadi sebanyak apapun kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak vitaminnya, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita, teman-teman ya. Alhasil sudah pasti nanti kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Sudah pasti nanti ketika kalian beraktivitas sedikit saja itu mudah lelah, mudah capek, dan kalau seandainya kelelahan sudah pasti kita mengalami pegal-pegal. Nah itu teman-teman ya, itu penyebab pegal-pegal untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Urutan pertamanya itu adalah kelelahan. Kelelahan karena bukan aktivitas yang besar teman-teman ya, tetapi kelelahan itu karena memang kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Wajar karena pencernaan kita sedang error, jadi ketika melakukan aktivitas sedikit saja itu kita mudah lelah, mudah capek. Nah itu teman-teman, itu bisa menyebabkan pegal-pegal juga. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, penyebab yang kedua saat kita mengalami pegal-pegal di seluruh tubuh, pegal-pegal tidak jelas teman-teman ya, itu biasanya karena memang kurang tidur. Nah itu teman-teman ya, karena jujur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kita itu tidurnya itu agak sulit teman-teman ya, mata sudah dimerem-merem juga, kadang kita itu sulit tertidur ya, karena memang penyebabnya banyak sekali. Itu bisa karena stres teman-teman ya, kita sulit tidur bisa karena stres. Jadi saat tidur itu kadang pikiran kita itu selalu traveling kemana-mana, suka jalan-jalan kemana-mana, dan akhirnya menyebabkan kita itu ya menjadi waspada teman-teman ya. Karena jujur untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, pikirannya itu travelingnya itu ke hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah pasti nanti tubuh kita itu menjadi waspada, pikiran kita waspada, perasaan kita menjadi waspada. Nah akhirnya yang namanya waspada, sudah pasti kita itu nggak rileks dan akhirnya sulit untuk tertidur. Dan ketika kurang tidur, sudah pasti ya besok harinya itu kadang kalau seandainya besoknya kurang tidur lagi, itu setiap hari kita mengalami pegal-pegal teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Karena dulu juga saya mengalami pegal-pegal seperti itu, penyebabnya banyak juga gitu teman-teman. Jadi selain daripada kelelahan ya, karena memang kebutuhan untuk tubuhnya tidak terpenuhi, kemudian bisa karena kurang tidur juga. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian penyebab pegal-pegal di seluruh tubuh untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa dari stres juga teman-teman ya. Karena jujur setiap harinya orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, pikiran kita itu disibukkan dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini. Entah itu sensasi, entah itu kita mengalami ketakutan, takut penyakit yang berbahaya, entah itu rasa tidak nyaman yang dirasakan setiap hari teman-teman ya. Nah tanpa disadari ketika pikiran kita disibukkan dengan hal-hal tersebut teman-teman ya, itu membuat kita stres teman-teman. Dan kalau seandainya kitanya stres, apalagi stresnya itu menitiknya itu ke hal-hal yang tidak diinginkan, sudah pasti itu bisa menimbulkan penegangan otot teman-teman ya. Dan kalau seandainya penegangan ototnya itu terus berkelanjutan, sudah pasti nanti pegal-pegalnya juga setiap hari bahkan setiap menitnya.
Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Dan kemudian stres itu bisa menyebabkan ketegangan otot. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis mengalami pegal-pegal itu sudah pasti ya, penyebab selanjutnya itu dari ketegangan otot. Ketegangan otot itu banyak juga penyebabnya teman-teman, dari selain daripada stres, kemudian aktivitas kita sehari-hari gitu teman-teman ya, itu bisa menyebabkan otot kita menegang dan akhirnya pegal-pegal. Dan kemudian penyebab selanjutnya yang lebih dominan kita alami untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, biasanya kurang mineral teman-teman ya. Kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, mineral itu jarang kita perhatikan. Kita itu merasa setiap harinya itu mineralnya itu sudah terpenuhi. Tetapi kalau seandainya diingat-ingat, kadang mineral kita itu tidak terpenuhi teman-teman. Dan kalau seandainya mineral kita tidak terpenuhi, sudah pasti itu bisa menyebabkan otot kita itu tegang, dan sudah pasti nanti terasa pegal-pegal nggak jelas di seluruh tubuh. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis yang saat ini mencoba merasa gitu teman-teman ya mineralnya sudah terpenuhi, coba diingat-ingat teman-teman ya. Harusnya kalian minum itu minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang. Dan kalau seandainya kalian minumnya itu sudah terpenuhi, sudah pasti nanti pegal-pegalnya itu bakalan hilang. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, pegal-pegal di seluruh tubuh itu biasanya penyebabnya itu ya yang tadi saya sampaikan, yang saya alami juga seperti itu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, penyebabnya cuma sedikit sih sebetulnya teman-teman. Tetapi kalau misalnya untuk orang normal, sebetulnya penyebabnya itu banyak. Bisa karena aktivitas yang besar, atau misalkan pekerjaan yang misalkan yang menumpuk teman-teman ya, itu bisa menyebabkan penegangan otot, kemudian bisa menyebabkan pegal-pegal. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, kita nggak pernah kerja keras seperti itu teman-teman, tetapi kenapa bisa mengalami pegal-pegal, yaitu penyebabnya rata-rata karena memang kelelahan, karena kekurangan kebutuhan untuk tubuhnya itu setiap harinya tidak terpenuhi. Kemudian karena memang kurang tidur juga, karena memang ada stres juga, stres terhadap penyakit teman-teman ya. Kemudian ada ketegangan otot juga ya, karena kitanya mengalami ketakutan dan sebagainya teman-teman ya, sering mengalami cemas juga. Kemudian kekurangan mineral, karena kita merasa minumnya sudah terpenuhi padahal minumnya kurang cukup. Nah itu teman-teman, itu penyebab-penyebab normalnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Nah sekarang solusinya gimana untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis biar pegal-pegal di seluruh tubuhnya itu hilang secara alami gitu teman-teman ya. Nah solusinya untuk saya pribadi dulu teman-teman ya, ketika mengalami pegal-pegal di seluruh tubuh, saya mencoba untuk melakukan peregangan otot. Nah itu teman-teman ya, biar otot-otot kita itu menjadi kendor lagi untuk fleksibilitas ototnya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika saat kalian mengalami gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, kemudian kalian mengalami pegal-pegal tidak jelas di seluruh tubuh, dan biasanya di bagian punggung, di bagian tangan, kaki dan sebagainya teman-teman ya, usahakan kalian melakukan peregangan saja teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian ketika kalian sudah melakukan peregangan, usahakan kalian juga bisa dibantu dengan dipijat gitu teman-teman ya. Bagian mana nih yang sakit, pijat gitu teman-teman ya, disesuaikan saja pijatnya gitu teman-teman. Tetapi untuk pijat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, usahakan pijatnya itu jangan sampai di bagian pencernaan teman-teman ya. Kalau seandainya di bagian pencernaan, sebaiknya dihindari saja dulu gitu teman-teman. Jadi yang dipijatnya itu yang sakitnya saja, yang pegal-pegalnya saja. Kalau seandainya pegalnya itu di bagian punggung, ya sudah bagian punggungnya saja. Kalau pegalnya di bagian kaki, ya kakinya saja yang dipijat. Yang jelas untuk bagian pencernaan usahakan kalian jangan dipijat. Nah itu teman-teman, nanti ketika kalian melakukan pijatan dengan yang benar, itu nanti bisa menghilangkan pegal-pegal di seluruh tubuh. Nah itu teman-teman. Kemudian solusi selanjutnya yang sederhana, simple, secara alami, itu bisa dilakukan dengan mandi air hangat juga gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, usahakan kalian harus sering mandi dengan air hangat gitu teman-teman ya. Karena memang untuk air dingin itu usahakan hindari teman-teman ya, karena ketika kalian mandi dengan air dingin, biasanya kadang suka timbul sensasi yang lain-lain.
Nah itu teman-teman, ditambah lagi suka membuat otot kita itu menegang. Nah itu teman-teman, makanya usahakan hindari mandi dengan air dingin. Usahakan kalian harus sering mandinya itu pakai air hangat saja. Nah itu teman-teman, karena air hangat itu bisa membantu merelaksasi otot-otot kita teman-teman, sehingga nanti pegal-pegalnya itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ingin menghilangkan pegal-pegal di seluruh tubuh itu bisa dengan cara olahraga ringan juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian biasakan olahraga ringan teman-teman ya, nanti tanpa disadari otot kita itu menjadi menjadi fleksibel kembali ya teman-teman ya. Ada peregangan juga gitu teman-teman ya, sehingga nanti bisa mengurangi penegangan otot, sehingga nanti pegal-pegalnya hilang dengan sendirinya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan harus sering melakukan olahraga ringan juga, karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, olahraga itu ya kadang jarang kita lakukan teman-teman ya, karena ya memang didorong dengan rasa takut sensasi hadir, takut kelelahan dan sebagainya teman-teman. Nah makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya untuk olahraga ringan itu jarang dilakukan. Nah makanya wajar kalau seandainya kalian sering mengalami pegal-pegal. Nah itu teman-teman, makanya usahakan mulai dari sekarang lakukan saja olahraga ringan semampunya gitu teman-teman ya, biar otot kita kembali mengendor, biar otot kita itu pegal-pegalnya itu nggak ada teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, selain daripada olahraga ringan, usahakan kalian tuh sering jalan-jalan saja, sering menghirup udara segar gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian sering menghirup udara segar di alam terbuka, itu nanti bisa membantu merelaksasi tubuh kita teman-teman, dan akhirnya itu bisa mempengaruhi ke otot-otot kita. Otot kita itu menjadi rileks, kemudian menjadi santai, dan akhirnya penegangan-penegangan itu tidak ada. Kemudian nanti pegal-pegalnya juga tidak ada. Nah makanya jangan pernah menyepelekan tentang yang namanya jalan-jalan ke melihat-lihat pemandangan, atau jalan-jalan melihat lihat alam-alam lingkungan sekitar. Nah itu teman-teman, karena ketika kalian sering jalan-jalan, nanti sering menghirup udara segar gitu teman-teman ya, itu bisa membantu merelaksasi tubuh kita, sehingga nanti otot-otot kita itu terbantu dengan relaksasinya, dan akhirnya pegal-pegalnya itu tidak ada. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, sering melakukan relaksasi teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kalau seandainya penegangan ototnya itu dari stres teman-teman ya, stresnya itu terhadap hal-hal yang menakutkan, sudah pasti nanti ada penegangan otot. Nah yang harus kalian lakukan itu adalah sesering mungkin lakukan saja relaksasi teman-teman. Dan untuk relaksasi itu banyak cara, banyak ragamnya teman-teman ya. Kalian bisa mendengarkan audio relaksasi, kalian bisa merelaksasi diri kalian itu jalan-jalan ke tempat yang menyenangkan teman-teman, atau misalkan sering banyak berdoa juga sama Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Jadi intinya gimana caranya supaya kalian santai, supaya kalian rileks gitu teman-teman ya. Nah makanya usahakan apapun caranya lakukan saja. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian sering melakukan relaksasi, nanti otot-otot kalian juga kembali mengendor, dan akhirnya nanti pegal-pegalnya itu hilang dengan sendirinya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, itu solusi saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika terkena pegal-pegal tidak jelas di seluruh tubuh teman-teman ya. Karena jujur, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, mengalami pegal-pegalnya itu ya kadang tidak nyaman teman-teman ya. Dan anehnya dulu kok setiap hari mengalami pegalnya teman-teman ya, karena memang ketika dipahami ternyata penyebabnya juga ya kadang kita tidak tangani teman-teman. Kalau seandainya penyebabnya tidak kita tangani teman-teman ya, itu penegangan otot itu akan terus berkelanjutan, dan akhirnya kita itu mengalami pegal-pegalnya itu ya setiap hari. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, mari sadari dulu penyebabnya. Apa yang kalian alami saat ini? Kalau seandainya kelelahan karena memang kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, karena memang ada pencernaan yang sedang error, jadi gimana caranya supaya kalian itu banyak makan saja. Nah itu teman-teman, biar kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya. Dan kalau seandainya sudah terpenuhi, nanti aktivitas apapun gitu teman-teman ya, kalian tidak mengalami kelelahan, tidak mengalami kecapean. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran pegal-pegal di seluruh tubuh, bagaimana cara menanganinya. Usahakan kalian cari tahu dulu penyebabnya. Untuk saya pribadi dulu penyebabnya yaitu dari kelelahan, kemudian kurang tidur, kemudian ada stres juga, terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Kemudian ada ketegangan otot juga karena kita stresnya terlalu ke hal-hal yang negatif, ke hal-hal yang tidak diinginkan, sudah pasti nanti bisa menyebabkan ketegangan otot. Nah, kemudian bisa karena kekurangan mineral juga. Nah, itu teman-teman. Kemudian solusinya penuhi mineralnya, penuhi makannya, kemudian hindari stresnya, lakukan peregangan, kemudian lakukan pijat juga. Pijatnya disesuaikan dengan apa yang kalian pegalkan teman-teman ya. Kemudian sering mandi air hangat juga, kemudian tidurnya harus cukup, apapun yang terjadi gimana caranya supaya tidurnya itu harus cukup. Nah itu teman-teman. Kemudian olahraga ringan juga harus dilakukan teman-teman. Kemudian harus sering jalan-jalan juga ke alam-alam liar, menghirup udara segar, lihat pemandangan seperti itu teman-teman ya. Ya biar kita itu menjadi rileks lah gitu teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu. Semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.